di onsite masih kurang banyak, mudah-mudahan ada yang masih dalam perjalanan. Kita akan memulai dengan menyanyikan pujian bersama dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus, ketiga baitnya. Dua baitnya. Ya, oke. Ini suaraku nggak bagus. Siapa yang suaranya bagus ya? Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah mempersiapkan kami, menibakan kami yang ada di GKI Gading Indah saat ini maupun yang ada di Zoom. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk mempelajari firman Tuhan, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, dan biarlah Engkau menolong kami mengalami pengalaman bersama rekan-rekan di tempat ini untuk mempelajari firman-Mu tentang kesabaran. Dan kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan hal-hal baru yang kami bisa pelajari pada penggalian firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Pendeta Stira Budi Purwosito yang akan menyampaikan PA pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapannya. Demikian juga dengan kami di sini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Stira. Ya, selamat malam. Bapak, ada 2 bapak di sini. Sisanya ibu dan anak kecil 1. Selamat malam buat saudara yang ada di Zoom ya. Ini setiap kali PA dengan hybrid ini saya selalu lupa kalau mau melihat yang di Zoom itu lihatnya ke kamera bukan ke layar ya. Tapi kita semoga kita bisa jalani ya dengan baik. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Lydia
malam hari ini adalah PA pertama di tahun pelayanan yang baru ya, dan selama 3 bulan PA kita itu akan bicara tentang buah roh. Seharusnya ada berapa buah roh? 9 ya, tapi kita pilih 3 dulu supaya nggak semuanya ngomongin buah roh ya. Nanti kita jadi tukang buah ya, ngalahin si Amos di depan. Ya, jadi tema kita hari ini adalah buah roh, kesabaran versus hidup serba cepat. Ya, teks kita nggak ada yang lain kalau buah roh. 2 ayat dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama ya, yang di ruang ibadah maupun ruang ibadah di lantai 3 maupun yang di Zoom boleh memperhatikan. Galatia 5 22 sampai 23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, ya. Ini buah roh yang sudah cukup sering sebenarnya dibahas di dalam ibadah, dalam persekutuan ya. Malam ini tema kita adalah tentang kesabaran. Nah, saya jadi ingat 2 tahun lalu saya pernah membahas ini di persekutuan lansia kalau nggak salah. Saya menemukan video ini. Nah, kita lihat. Ada yang pernah mengalami situasi seperti ini? Saya nggak tahu kalau di Zoom kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Ya. Sering ya. Seringnya yang jadi yang putih apa jadi truknya? Jadi truknya ya, ada yang mau nyalip dari kiri, maksa. Ini daerah mana ya? Bukan, ini bukan di Kelapa Gading ini. Sudirman ini, iya. Ya, tol dalam kota kelihatannya yang dari arah Tendean ya. Oh ya, saya nggak hafal itu ya, ini daerah. Nah, kalau orang lihat gini kan reaksinya udah sabar aja daripada nggak tahu kenapa enggak itu. Iya, itu mestinya kena sih ya logikanya ya. Itu hebatnya orang kita ya dalam mengemudi. Anda pernah mengalami? Oh ya pernah ya. Kena truk ya. Ya. Pendeta Ana pernah bawa mobil ke daerah Priuk, salah jalan ya atau gimana? Ya, dia ngikutin Pak Petrus. Ya, pendeta Ana ketinggalan, lalu tiba-tiba ada di tengah tronton ya. Dia tahu sendiri daerah Priuk. Ya. Oh, lecet, iya lumayan. Nah, biasanya kalau kita ngomong kesabaran, yang ada di kepala kita ya soal-soal seperti gini ya. Udahlah nggak usah buru-buru, sabar saja. Apa sih biasanya pepatah atau ucapan bijak tentang jadi orang sabar itu? Apa ya? Siapa yang sabar subur, gendut dong. Orang sabar subur. Sabar subur tuh nama supermarket di daerah Tangerang kalau nggak salah ya. Orang sabar pasti kesel, ya, kata pendeta Ana begitu. Orang sabar pasti kesel, ya. Nah, tapi malam hari ini dalam tema kesabaran ini saya berpikir, apakah yang namanya kesabaran itu sama sih dengan kesabaran? Artinya gini, kita bicara tentang buah roh, kesabaran. Apakah yang dimaksud sebagai buah roh kesabaran itu dari Galatia 5 sama dengan apa yang kita pahami sehari-hari dengan kesabaran. Tadi ya, kalau udah kayak gitu ya udah. Yang mesti sabar tuh yang mana kalau tadi? Yang putih apa yang truk mestinya? Yang putih kah? Atau yang truknya? Putih yang nyelonong. Jadi yang mesti sabar yang putih. Bukan truknya yang mestinya sabar. Nah, bingung kan? Nah, tapi apakah kesabaran yang dimaksud dalam buah roh dari Galatia memang soal itu? Sabar ngantri, sabar apa lagi ya? Apa sih biasanya kita ngomongin kesabaran? Sabar nunggu gaji di akhir bulan ya. Itu dak dikduk bukan sabar ya kalau nunggu gaji. Sabar apa Bu Natali? Sabar terhadap anak-anak ya. Ini yang ibu-ibu punya anak usia sekolah biasanya sabarnya udah pendek apalagi menjelang
hari-hari ulangan ya, sabarnya pendek banget gitu. Apakah sabarnya itu seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita lihat dulu latar belakangnya. Jadi surat Galatia adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat-jemaat di Galatia. Nah, Galatia ini bukan nama kota, saudara. Beda dengan surat Korintus, surat Roma, itu jemaat spesifik yang ada di kota Korintus atau di kota Roma. Galatia itu nama daerah. Di daerah di satu wilayah yang dulu disebutnya dengan nama Asia Kecil, Asia Minor. Sekarang Asia Kecil atau Asia Minor itu menjadi bagian dari negara yang namanya Turki modern. Jadi Galatia tuh ya di situ ada beberapa kota, ada Listra, ada Iconium, Derbe, ya, Ankara. Nggak tahu saya bacanya bagaimana tuh ya. Nah, jemaat Galatia ini, daerah Galatia ini ya. Jadi kalau daerah tuh kayak Kelapa Gading, kita tidak tahu persisnya ada berapa gereja di situ, berapa jemaat di situ, sama kayak di Kelapa Gading. GKI-nya kan sebetulnya bukan cuma satu, ada 3 ya. Jadi tidak ada GKI Kelapa Gading gitu. Yang ada GKI Gading Indah, GKI Kelapa Cengkir, GKI Agape. Nah, daerah Galatia itu kebanyakan dihuni tentu bukan oleh orang Yahudi, tapi oleh orang-orang dari suku, bahasa Indonesia itu, bahasa Inggrisnya itu gaul, bukan gaul artinya gaul ya, bukan ya, itu pendataan yang jago tuh, gaul, bukan ya, gaul atau galia. Nah kalau ada yang seumuran saya ya, yang besar di zaman komik-komik adaptasi, kalau sekarang kan zamannya komik Jepang ya, zamannya komik Jepang yang bacanya dari belakang itu, saya itu besarnya di zaman komik Eropa ya, ada mungkin ada yang masih ingat Lucky Luke, Tanguy and Leverdur, terus ada satu namanya Asterix. Asterix itu Asterix itu orang Galia. Sekarang daerah yang namanya Prancis. Ya, jadi suku Galia itu mereka dari rumpunnya kalau nggak salah orang Celt. Celt itu Eropa Barat ya. Penduduk aslinya daerah yang sekarang namanya Inggris. Mungkin mereka bermigrasi ke daerah Asia Kecil Nah dari nama Galia itulah muncul nama daerah Galatia sebetulnya ya, Galatian itu, Galician ya, Galicia, Galatian ya. Nah karena itu jemaat atau jemaat-jemaat kita tidak tahu persisnya, Kristen di Galatia itu kemungkinan besar mayoritas anggotanya bukan orang Yahudi. Ada orang Yahudi pasti, tapi dugaannya sebagian besar anggota jemaatnya bukan orang Yahudi. Jadi mereka inilah yang disebut sebagai, kalau bahasa Inggris itu Gentiles. Orang Yahudi akan nyebutnya apa? Kafir ya, bukan Yahudi. Semua yang bukan Yahudi itu kafir kalau menurut orang Yahudi. Dan surat ini menariknya, surat Galatia itu menurut para ahli biblika ditulis kira-kira tahun 45, antara tahun 48 sampai 55. Dan ini berarti dia tergolong surat yang awal-awal ya. Pada masa itu bahkan kitab-kitab Injil yang sekarang kita punya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu belum ada dalam bentuk seperti yang kita miliki sekarang. Ya, jadi kalau kita belajar biblika, sebetulnya surat-surat itu ditulis lebih dulu karena ada kebutuhan, jemaat-jemaat Kristen butuh bimbingan, tuntunan, mereka bersurat kepada para rasul, murid-murid Yesus, lalu para rasul mengirim surat balasan. Itu yang jadi surat-surat di Perjanjian Baru. Orang belum merasa perlu ada satu atau tulisan-tulisan yang bercerita secara runut tentang siapa itu Yesus. Kenapa? Karena masih banyak orang ingat. Orang masih mengandalkan ingatan lisan. Ingatan dan cerita secara lisan. Baru di kemudian hari ingatan-ingatan itu dikumpulkan, ditulis ulang, jadilah Injil-Injil yang kita punya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi ketika surat Galatia ini ditulis dan dikirimkan, Injil-Injil belum ada dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Karena itu surat ini menarik. Dia menggambarkan pergumulan awal jemaat Kristen. Nah, apa pergumulannya nanti kita akan lihat. Nah,
Apa yang menjadi pergumulan dari surat Galatia? Apa yang menjadi urusan Rasul Paulus di sini? Jadi Rasul Paulus itu rupanya, tadi kalau kita lihat peta yang sebelumnya ya, itu ada garis, kalau Anda lihat ada garis yang warna merah, nggak tahu kalau di Zoom kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Warna merah, warna biru, warna pink. Ya, itu menggambarkan peta perjalanan misi Rasul Paulus. Ada perjalanan yang pertama, kedua, ketiga, semua bersilangan di Galatia. Jadi nampaknya Rasul Paulus itu adalah orang yang mulai menanam bibit Injil, mengabarkan Injil kepada orang-orang di Galatia. Dari apa yang ia lakukan, berkembanglah jemaat Galatia. Tetapi kemudian datanglah sejumlah orang yang kemudian mengajarkan ajaran yang berbeda. Tidak berbeda 100%, tapi ada perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu yang mereka ajarkan adalah pemahaman iman yang lebih dekat pada Yudaisme atau agama Yahudi. Yaitu bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus juga harus disertai pada ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Jadi misalnya mereka akan ngomong, oh kalau kamu, jadi kita ingat ya, gereja itu kan sebetulnya bertumbuh dari murid-murid Yesus, lalu peristiwa Pentakosta, sejumlah orang dibaptis. Semuanya orang Yahudi. Ada yang dari Yerusalem, ada yang dari berbagai daerah lain, Yahudi diaspora. Tapi semua Yahudi. Dan di awal memang dipahami bahwa gereja, saya tidak tahu sudah disebut gereja atau belum di awal, pokoknya murid-murid Kristus ini memang tidak bisa dilepaskan dari keyakinan agama Yahudi. Tapi dalam perkembangannya, pelan-pelan pintunya dibuka juga untuk orang-orang bukan Yahudi. Kalau Anda ingat, siapa orang yang pertama yang dibaptis bukan orang Yahudi? Ada di Kisah Rasul, kisahnya sangat terkenal. Seorang perwira Romawi namanya Cornelius. Ya, dan waktu Cornelius dibaptis oleh Petrus menimbulkan kontroversi besar karena dia bukan orang Yahudi. Semula sebagian murid bersikeras kalau orang bukan Yahudi mau jadi Kristen pertama-tama dia harus jadi Yahudi dulu. Disunat yang laki-laki lalu mengikuti tata cara aturan adat Yahudi. Ya, puasa segala macam begitulah. Tapi kemudian para rasul bersidang di Yerusalem dan akhirnya mereka memutuskan tidak perlu lagi seperti itu. Siapapun bisa datang kepada Kristus tanpa perlu jadi Yahudi. Nah, tapi rupanya sekalipun para rasul sudah mengambil keputusan seperti itu, masih ada orang-orang yang mengajarkan sebaliknya. Seperti yang lama, tetap kalau bukan Yahudi mau jadi Kristen harus ngikutin dulu hukum Taurat, ikut adat istiadat Yahudi. Dan mereka rupanya mempengaruhi jemaat Galatia sampai jemaat Galatia itu nampaknya mulai mempertanyakan apa yang diajarkan Rasul Paulus dan otoritasnya. Siapa sih kamu? Kok kamu mengajarkan seperti ini? Kira-kira gitu kali ya. Sehingga surat Galatia kalau kita baca menjadi surat yang sangat personal karena serangan itu nampaknya menjadi serangan yang terarah bukan cuma pada apa yang dikatakan atau diajarkan Paulus, tapi pada dirinya pribadi. Itu ada istilahnya ya, kalau dalam dunia di dunia ini kalau kita misalnya saya berdebat dengan Bu Lydia gitu, lalu ketika dalam perdebatan itu Bu Lydia itu bukan lagi bicara atau menyerang apa yang saya katakan, tapi diri pribadi saya, ad hominem kalau nggak salah ya. Ya jadi, itu sih memang dasar pasti gara-gara dia gendut, makanya pikirannya gini, barangkali ya. Jadi bukan lagi soal apa yang saya sampaikan, bukan pendapat saya, tapi soal siapa saya, itu yang
itu namanya kalau nggak salah ad hominem. Itu sangat sering terjadi kalau Anda ketemu perdebatan di medsos ya, udah mentok yang diserang pribadinya. Padahal mungkin tidak ada hubungannya dengan opini atau pendapatnya. Jadi surat Galatia ini nampaknya jadi sangat personal buat Rasul Paulus, sangat emosional, bahkan kadang-kadang dia menggunakan nada yang sangat konfrontatif, keras. Galatia 1 ayat 6 misalnya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia, dari Kristus dan seterusnya, misalnya begitu. Nah, dalam surat ini, surat Galatia itu sebenarnya bisa dibagi jadi 3 bagian besar, pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 itu Paulus menjelaskan, menegaskan lagi otoritasnya bahwa dia sudah diterima oleh karangan murid-murid Yesus di antara para rasul. Karena Paulus itu kan sebetulnya bukan murid Yesus langsung, kalau Anda ingat ya. Murid Yesus itu yang lingkar dekatnya 12, mati 1, Yudas diganti oleh siapa pengganti Yudas? Nah, Yohanes dari awal udah ada. Ya, tapi bukan. Yang diundi atau gimana tuh saya lupa. Matias, Stefanus itu diaken. Dia bukan rasul. Stefanus itu diaken, orang yang dipilih buat melayani janda-janda miskin, anak yatim, karena para rasul sibuk mengabarkan Injil, nggak punya waktu ngurusin mereka. Matias, Paulus itu bukan. Bahkan kemungkinan besar Paulus itu tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia baru muncul dalam kesaksian Alkitab itu di peristiwa tadi yang Bu Natali singgung, Stefanus dihukum mati. Ya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan siapa sih lo, ya mungkin masuk akal. Tapi Paulus menegaskan dia sudah diterima di antara para murid Yesus. Lalu di bagian keduanya Paulus menegaskan keyakinan iman bahwa pembenaran itu hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Ini yang sangat fundamental menjadi persoalan di surat Galatia dan banyak jemaat mula-mula. Karena pengaruh agama Yahudi, mereka memahami, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat, maka di situ kita akan dibenarkan. Paulus katakan, no, kita ini dibenarkan. Ya, kalau Anda ingat di surat Roma misalnya, hanya karena anugerah dalam Tuhan Yesus. Hukum memang ada perannya, yaitu menunjuk pada Kristus, tapi tidak menyelamatkan. Kira-kira gitu. Lalu di bagian ketiga, Paulus memberikan arahan hidup yang bertanggung jawab sebagai murid-murid Kristus, ya, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus, harusnya hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa penting? Karena dengan dia mengajarkan hukum itu tidak menyelamatkan, nampaknya Paulus itu diserang. Kalau gitu kita nggak perlu lagi dong, tidak ada lagi yang mengatur hidup kita. Ya, orang kan bisa mengambil kesimpulan seperti itu ya, ketika dikatakan hukum Taurat itu sudah hukum Taurat tidak menyelamatkan. Kalau gitu orang bisa hidup tanpa aturan. Paulus katakan no, tidak. Justru sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kemerdekaan itu bukanlah kesempatan untuk tetap hidup dalam dosa. Justru di situ ada tanggung jawab. Nah, disinilah masuk nanti tentang buah roh itu ya. Paulus sebetulnya mau melawan semangat legalisme Yahudi yang masih kuat pada masa itu. Legalisme itu artinya hukum dilakukan karena itu hukumnya. Ya, kayak kalau kita misalnya ya. Saya belum lama ini ada seorang yang saya kenal itu ketika dia dapat surat tilang. Surat tilangnya kenapa? Karena tidak pakai seat belt. Padahal dia itu tidak pakai seat beltnya tuh ketahuan karena terfoto oleh kamera etle ya, tilang elektronik di daerah
perintis. Bapak Ibu tahu ya perintis ya, yang kalau kita keluar Kelapa Gading ke kanan itu kan perintis ya. Nah saya bilang, loh dia itu kan, waktu dia pulang kantor, lah dia itu kan kantornya di daerah Sudirman. Kalau nggak pakai seat belt kan usia dari awal ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita naik mobil nggak langsung pakai seat belt, tapi tengah, apalagi mobil zaman sekarang kan rewel tuh. Kalau kita nggak pasang seat belt pasti bunyi kan. Kenapa alarmnya nggak bunyi? Rupanya di mobilnya itu semua seat belt, dia itu pasang, ada alatnya yang jual Bapak Ibu. Nah ini nih, ketika hukum yang penting menurut aturan doang. Alat yang kita bisa ceklokin tahu ya, dipasang di ya itu seat belt kita supaya sensor mendeteksi seat belt sudah dipasang. Padahal enggak. Nah rupanya dia lagi pasang alat itu. Dia lupa. Sekarang ada kamera Etle. Ketangkep lah. Kena lah denda, nggak tahu lah berapa ya. Jadi seringkali hukum, aturan itu kita taati semata-mata karena itu aturannya. Ya mesti pakai seat belt, dia pakai seat belt. Kenapa? Bukan urusan gua. Itu legalisme. Dan itu yang kuat sekali dalam kehidupan orang Yahudi pada zaman hidup Tuhan Yesus dan sesudahnya. Dan semangat itu yang sebenarnya mau dilawan oleh Rasul Paulus. Kita sudah dimerdekakan bukan berarti bisa seenak-enaknya. Kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, maka keluarlah ya tadi ya Galatia 5, 22 sampai 23, 9 buah roh ini. Buah roh ini bukan sekedar hal-hal baik atau kebajikan, virtues yang acak atau random. Tapi kalau kita baca, sebetulnya baca buah roh itu mesti dari ayat 19 ya. Paulus sengaja mengkontraskannya dengan apa yang disebut sebagai hasil atau perbuatan daging. Ada hasil dari perbuatan daging, ada hasil dari buah roh. Yaitu hidup yang dikendalikan dan dikuasai oleh daging. Sebaliknya, hidup yang dikuasai oleh kehadiran Roh Allah itu yang harusnya terjadi dalam hidup orang percaya. Dan ini konsisten dengan argumen utama surat Galatia. Bukan ketaatan pada hukum, legalisme yang menghasilkan pembenaran oleh Allah, tetapi iman kepada Allah menghadirkan Roh Kudus yang mentransformasi hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir, lalu dari dalam inilah hidup ini kita ditransformasi sehingga pada akhirnya tiba pada, ini kata yang agak susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, righteousness bahasa Inggris ya, bahasa Yunaninya dikaiosune. Righteousness itu selain diterjemahkan dengan kata kebenaran, tapi sebetulnya agak bukan kurang tepat ya, karena tergantung kalimatnya. Yang lebih sesuai dengan spirit dari surat Galatia itu kata pembenaran sebenarnya, bukan kebenaran. Ya, jadi karena kita dibenarkan, maka kita menerima karunia kehadiran Roh Kudus itu. Nah, catatan penting juga, buah roh itu adalah singular, bukan plural. Ya. Nggak pernah disebut buah-buah roh. Tapi satu kesatuan sebagai hasil dari hidup yang dikuasai oleh Roh Allah. Kita nggak bisa pilih-pilih, saya cuman mau damai sejahtera dan sukacita. Tapi penguasaan diri nggak mau, nggak bisa. Satu keutuhan yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah sekarang kita masuk ke topik dari malam hari ini. Kesabaran. Apa itu kesabaran? Ya, tadi kita udah lihat contoh yang biasa kita pahami dengan kesabaran. Tapi apakah itu arti makna dari kata kesabaran ini? Jadi kata kesabaran itu, ini saya meminjam penjelasan dari seorang namanya William Barclay. Ini kalau Anda suka membaca buku rohani, terutama terbitan BPK Gunung Mulia dari tahun 90-an, pasti kenal dengan nama ini ya.
Saya ingat dulu papa saya punya serial buku itu, pemahaman Alkitab setiap hari, ya, dari Matius sampai Wahyu. Beberapa selamat di tangan saya, beberapa lagi sebagian saya lupa ada di mana, mungkin dikasih ke orang, ya. Jadi dia membahas tentang, saya cukup suka dengan cara Berkeley ini menjelaskan, ya. Mungkin kesimpulannya bisa berbeda, tapi penjelasannya menarik. Dia menjelaskan begini, kata kesabaran itu dari kata bahasa Yunani makrotumia, kata benda, noun, kata kerjanya makrotumein. Nah, kata ini keluar 28 kali di Perjanjian Baru. Kata bendanya keluar 14 kali, kata kerjanya 10 kali. Nah, ini yang menarik. Berkeley ini menjelaskan kata makrotumia ini kata yang khas Alkitab atau gereja. Kenapa? Karena dalam penggunaan bahasa Yunani sehari-hari pada masa itu kata ini nggak ada. Kata dasarnya ada, ya. Tapi bentukan kata ini hanya ditemui di dalam Alkitab. Karena saya tidak membaca semua naskah yang ada, ya saya percaya aja sama Om Berkeley. Ya, Pak D. Berkeley ini udah meninggal sekarang, pasti udah tua dia. Ya. Zaman dulu aja udah tua, apalagi sekarang udah nggak ada mestinya dia. Nah, kata makrotumia itu diterjemah, itu adalah bentukan dari dua kata. Makros itu artinya panjang, dan taimos. Taimos itu artinya amarah atau emosi. Terjemahan bahasa Inggrisnya biasanya memang patience, sabaran, tapi juga bisa berarti long suffering. Apa ya long suffering itu ya? Menderita dalam waktu yang panjang. Bukan kepanjangan ya, dalam penderitaan yang panjang gitu ya mungkin. Dalam Alkitab kita diterjemahkan dengan kesabaran. Agak beda ya terjemahannya ya. Tapi ini memang menariknya Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Alkitab ataupun teks-teks lain ya, yang namanya menerjemahkan itu dalam banyak kasus memang tidak bisa kita melakukan yang namanya tadi terjemahan yang persis, terjemahan yang hurufiah, letterlek, atau bahasa itunya apa, plek ketiplek, karena bisa beda maknanya, atau bukan, kita mungkin tidak akan menangkap artinya ya. Satu yang kita agak out of topic sedikit, misalnya ada ayat saya lupa bunyinya, kira-kira kalau yang orang mati itu sungguh berharga matian orang-orang yang dikasihinya itu ya. Nah, kalau Anda baca di terjemahan baru TB2 katanya diganti, bukan berharga, sungguh berat. Beda banget ya, karena tadi kata aslinya itu bisa memberikan dua makna yang berbeda, dan belakangan studi menjelaskan, oh mungkin yang makna ini lebih tepat sebetulnya. Kita nggak akan masuk ke situ, nanti kita bisa cek di lain kali. Nah, Berkeley menjelaskan makna dari kata makrotumia ini begini, dia bilang kata makrotumia itu bisa dipahami dalam dua contoh besar. Yang pertama, dia berarti semangat yang teguh dan tidak pernah menyerah. Contoh yang diberikan Berkeley itu adalah seperti seorang petani yang menanam benih, lalu dia menunggu sampai waktu panen. Saya bukan petani ya, saya bukan orang yang sabar menunggu tanaman tumbuh. Di rumah saya dulu ada pot-pot isinya tanaman, tapi itu yang nanam dulu susternya anak saya, ya kalau ada sampah, sisa sayur ya, itu sama si suster selalu dijadiin pupuk gitu. Kopi saya ya amposnya jadiin pupuk. Tapi begitu si suster itu berhenti, saya lihat tanaman, udahlah saya panggil orang suruh singkirin semua. Jadi sekarang cuman beton, bersih, pusing saya lihat itu ya. Ibu Jenny udah ketawa-tawa di belakangnya, dia orang yang tekun merawat tanaman, Pak Is juga sama ya. Nah, saya merawat tanaman tuh
siremin, tungguin, ngerawat, disiangin. Saya bukan orang yang tekun untuk hal itu. Kita bayangkan kalau seorang petani, dia menanam apalah ya, gandum lah, padi di ladang, dia perlu ketekunan. Apalagi zaman dulu kalau kita bayangkan ya, kalau zaman sekarang ini kan pertanian udah canggih ya. Dalam hal prediksinya, teknologi, zaman dulu kan enggak ya. Benar-benar bergantung pada ilmu yang didapat berabad-abad dan alam. Perlu ada semangat yang teguh, tidak pernah menyerah sampai hasilnya bisa ia petik. Contoh yang diberikan Berkeley dalam Alkitab adalah Abraham yang berpegang pada janji Tuhan. Dijanjikan apa? Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di pantai, boro-boro bintang di langit, pasir di pantai. Satu aja enggak ada sampai ia berusia lanjut. Itu makna pertama. Makna kedua dari kata makrotumia itu, nah ini bingung nih ya, apa maksud gambarnya ya. Jadi kalau Berkeley menjelaskan, makrotumia itu adalah sebuah virtue itu kebajikan, nilai luhur yang bertentangan dengan satu virtue yang dianut orang Yunani pada masa itu yang namanya megalosubkia. Apa itu megalosubkia? Yaitu tidak mentoleransi perlakuan tidak menyenangkan orang lain terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mungkin dianggap merendahkan kita, ya, menista kita, maka orang Yunani yang menganut virtue ini, megalosubkia ini, pasti akan membalas. Nah, itu balas dendam. Balas dendam itu Bapak Ibu, itu salah satu dari, mungkin tidak banyak, topik paling populer di dunia kita ini. Terutama di film. Mau film film kungfu zaman Balaha ya. Kalau Anda ingat ya Legend of Condor Heroes. Anda belum tahu tuh ya. Tuh pendeta Anda geleng-geleng, apa itu Legend of Toliongto, Toliongto itu Heaven Sword and Dragon Saber ya. Betul ya Erwin ya. Ya. Golok pedang langit dan golok pembunuh naga. Film Mandarin, dulu saya nyebutnya film Cina ngamuk, apa sih ini gitu kan ya. Mau film India, film Barat, mafia, banyak bicara tentang balas dendam. Kalau harga diri, jangankan ada misalnya ada keluarga yang dibunuh gitu ya. Kalau harga diri kita dilukai, wah itu harus dibalas. Banyak budaya misalnya menjunjung tinggi sekali hal ini. Misalnya orang, kalau saya salah tolong dikoreksi, ada ada budaya di daerah Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah, yang kalau kita ini merasa kehormatan kita dilukai, kita harus dipertahankan mati-matian. Kalau perlu hilang nyawa. Ya, dan di banyak tempat itu yang kemudian sering menimbulkan perselisihan. Nah, sebagai lawan opposite kontra dari megalosubkia ini, menurut Berkeley, itulah makrotumia. Yaitu kalau megalosubkia itu, pokoknya kalau kita dilukai, kita merasa terluka, ternista, teraniaya, kehormatan kita terganggu, balas. Ini nih sebenarnya semboyannya istri saya nih ya. Gue mah gak bakal gangguin orang lain, tapi kalau lo jual gue beli, katanya gitu ya. Nah, jadi saya begitu tuh ya, pokoknya jangan cari gara-gara katanya ya, lo jual gue beli katanya. Makrotumia adalah lawannya. Sekalipun dia punya kekuatan, punya kuasa, punya kesempatan, punya hak
untuk membalas, jangan dipakai haknya. Anda jadi ingat pengajaran Tuhan Yesus yang mana? Kalau mendengar ini. Kalau ada orang menampar pipi kirimu, yang kanan apa kiri dulu? Kiri, berikanlah pipi kananmu. Itu bukan berarti tampar lagi gitu ya. Siapa sih kita yang gitu? Zaman saya sekolah juga kalau ditampar guru saya nggak, Pak satunya belum gitu ya. Bonyok gitu ya kalau zaman dulu ya. Kalau kita berani gitu sama guru sih ya. Dan Tuhan Yesus sendiri waktu ditampar kan nggak ngasih pipi satunya. Dia nanya, kamu nampar aku ke seorang pengawal bait Allah. Kamu nampar aku, kenapa? Apa salahku? Gitu ya. Tapi yang mau Tuhan ajarkan tadi, kalau kita karena hukum tampar ditampar pipi kanan, karena hukum yang berlaku pada masa itu ya hukum itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi yang saya ajarkan kalau kita punya hak, punya kekuatan, kesempatan, jangan lakukan. Itu sebetulnya makna dari makrotumia yang kedua. Jadi, nah hal ini dua hal tadi ya, tetap bertahan, tetap tekun, bahkan dalam kesulitan, ketika sesuatu belum jelas dan tidak memanfaatkan hak untuk membalas ya. Jadi hal yang penting sekali dalam konteks jemaat Galatia. Kenapa? Karena mereka ada dalam situasi yang nampaknya konflik. Ya, ada perpecahan tadi karena pengajaran yang tadi yang mengedepankan Yudaisme. Mereka jadi saling menghakimi. Ya, oh lu tuh salah. Ya, wah kamu kalau belum disunat belum sah Kristennya. Dan sebaliknya mungkin juga. Galatia 5 ayat 15 Paulus mengatakan kamu ini saling menggigit dan saling menelan. Jadi buah roh kesabaran ini buat jemaat Galatia bukan sesuatu yang abstrak. Real. Tanpa ini relasi di antara mereka akan rusak. Jemaat akan terpecah karena mereka saling menyerang. Tapi kalau kesabaran itu bisa mereka hidupi, makrotumia itu mereka bisa hidupi, maka sekalipun mereka belum sepaham, sekalipun mereka berbeda pendapat, maka keutuhan jemaat akan tetap dapat dijaga. Buat Paulus, apa yang ada dalam keinginan daging, kalau kita ingat di sebelum buah roh tadi ya 19-21, itu adalah ekspresi dari ketidaksabaran, amarah, iri hati, perpecahan. Karenanya buah roh kesabaran itu adalah jawabannya. Dan karena kesabaran itu adalah karakter Allah sendiri. Kalau kita ingat Mazmur 103, 8-9, ya Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Ada istilah dalam bahasa Inggris, God is a God who's slow to anger, yang lambat untuk marah. Nah, dalam praktek, saya berhenti dulu di sini. Mungkin dari kita ada yang mau berbagi, bertanya sebelum kita lanjut ke lebih ke aplikasinya lah begitu. Bagaimana? Bu Lydia, pakai ini kali ya. Ini gimana nih ya? Supaya masuk ke itu. Kita nggak punya yang lain. Ya, Ibu Lydia harus maju supaya dilihat kamera juga. Ya. Jadi kalau menurut Barclay tadi, ya dia bilang berarti kesabaran di sini tidak langsung berhubungan dengan long suffering ya Pak? Tadi yang menanti. Menanti dalam waktu yang panjang ya. Oke, ya itu aja sih yang saya mau. Long suffering, menanti lama. Nah, kita lihat dalam ini beberapa yang kita bisa lihat dalam prakteknya. Jadi ini bisa berarti kesabaran terhadap orang lain.
orang yang susah, di mana kita tidak mudah meledak emosi. Oh, apa tuh? Saya nggak bisa lihat. Bu ini mau ngomong atau mau ngetik itu? Ya, silakan Bu ini. Pertama terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan contoh, kita sabar menanti dalam pengharapan gitu kepada Tuhan tentunya. Setia, walaupun kita dihujat karena beragama Kristen misalnya. Yang pertama itu Pak. Terus yang kedua adalah sabar terhadap manusia. Ya, yang sabar terhadap manusia ini yang saya mau pertanyakan. Kalau terhadap Tuhan mungkin tadi sudah clear ya, mungkin kita harus rela walaupun dihujat, terus mungkin ada gereja yang tetap dia sabar walaupun gerejanya digeruduk orang yang menyuruh pokoknya kita tetap bertahan. Yang kedua ini Pak, yang saya merasakan bahwa kalau kita bekerja sabar terus itu tidak akan maju Pak. Ada di dalam kantor itu ada SP1, SP2. Iya betul. Iya. Nah, kalau kita sabar itu gimana arti sabar dalam manusia? Kalau terhadap saudara bisa lah kita ngomong lah, oh jangan gitulah gini ya, kita disakiti ya, kita maafkan gitu. Tapi nggak gampang untuk sabar dalam bekerja, karena arti sabar itu jadi dibodohin gitu. Kita tidak good governance, tidak tertib. Nah itu Pak mungkin. Ya. Itu ada itu ke arah sekuler Pak. Nah, saya tahu Ibu Eni ini satset ya. Ya, SP1. Jadi saya pikir sabar terhadap orang lain di sini tadi balik lagi ya, sabar itu tentang bagaimana kita tidak membalas. Kalaupun kita punya kekuatan, punya hak, tapi kan bukan berarti tidak menyatakan apa yang benar. Tadi saya beri contoh Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus mengajarkan siapa yang kalau engkau ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Tapi waktu dia ditampar, kalau Anda baca di Injil Yohanes, saya lupa Yohanes berapa 19, waktu dia ditangkap, kemudian dibawa ke rumah imam besar, diinterogasi. Seorang prajurit itu kayaknya kesel dengan jawaban Yesus, lalu dia tampar Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Oh gak apa-apa katanya. Enggak, Yesus mempertanyakan, engkau menamparku, apa salahku? Tunjukkan salahku. Kalau enggak, kenapa engkau menampar aku? Artinya Yesus tetap menegakkan apa yang diyakini olehnya sebagai kebenaran. Tapi bukan berarti lalu dia tampar balik, ya nggak mungkin juga ya dalam posisinya waktu itu sebagai tahanan. Artinya kewajiban menyuarakan apa yang benar itu tetap ada. Dan kalau dalam aturan kalau kita bekerja kan saya pikir nggak bisa ya kita mentoleransi terus menerus orang yang melakukan kesalahan. Mungkin kalau sekali masih bisa toleransi, diberi peringatan. Karena kita meyakini yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk kebaikan dia, kebaikan perusahaan. Supaya dia juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi toh ya mau nggak mau semua ada batasnya. Kalau enggak ya itu juga tidak mendidik. Saya pikir kita bisa bedakan itu ya. Agak beda misalnya dengan ini tadi contohnya kalau di gambar ini kan yang namanya istilahnya road rage. Marah gitu. Ini saya sih jujur ya saudara. Saya juga kadang-kadang melakukan ini gitu. Kesel gitu. Itu kan sebenarnya kadang-kadang kita lebih mau melampiaskan ego kita ya. Gua yang benar. Bukan kita mau menyatakan atau meluruskan apa yang salah.
Kita mesti bisa bedakan itu ya. Apakah ini cuma demi kepuasan kita sendiri atau memang kita mau menyatakan apa yang benar. Mau meluruskan apa yang keliru. Nah, itu yang mungkin yang akan membedakan. Ya. Semoga itu membantu Bu Eni, jadi jangan takut kalaupun kita bicara kesabaran, bukan berarti Bu Eni tidak boleh mengeluarkan SP 1, 2, 3. Silahkan lakukan sesuai dengan apa yang memang menjadi semestinya ya. Tentu saya yakin ketika mengeluarkan SP 1, 2, 3 kan bukan cuman gara-gara peraturan mengharuskan itu. Ini kan spiritnya tadi ya, spirit Rasul Paulus kan gitu. Bukan cuman gara-gara aturannya begitu, tapi karena memang itulah yang baik. Kita percaya itu yang baik dan yang benar. Nah, tadi Bu Yeni menyinggung sedikit tadi ya. Kita akan lihat nih, ada 3 hal sebetulnya tentang kesabaran. Yang kedua adalah kesabaran terhadap situasi atau keadaan. Ini tadi ya, tentang long suffering itu. Ya, seperti seorang petani yang menanam di ladang dan menanti. Sabar dalam penantian dengan tetap berpengharapan dan mempercayakan diri pada Tuhan. Menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup tanpa menjadi pahit atau bitter. Ya, tetap percaya pada penyertaan Tuhan, sekalipun belum bisa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Saya tahu ini hal-hal yang sangat tidak mudah kalau kita jalani. Kita semua yang pernah mengalami hal ini pasti tahu tidak gampang. Ketika kita mengalami penderitaan yang panjang, sakit, atau orang yang kita kasihi, tidak ada orang yang tidak mau memohon apa yang terbaik, sembuh, sehat. Tapi kalau yang sebaliknya yang kita dapat, pasti kita mengalami ya. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan juga. Tapi di sini kita percaya pada penyertaan Tuhan, sekalipun belum bisa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Itu makrotumia. Yang ketiga, tadi yang disinggung Bu Eni, sabar terhadap Tuhan. Sabar terhadap Tuhan atau terhadap bagaimana Tuhan bekerja. Yaitu dengan tidak mengharapkan atau tidak selalu mengharapkan perubahan yang instan mendadak dalam diri sendiri atau orang lain. Ini kalau kita lagi percakapan dengan calon pengantin misalnya ya, mungkin Bu Lydia atau Pak Is atau pernah ingat kali ya, semoga dia berubah gitu ya. Pasangan mengharap pasangannya berubah. Saya selalu bilang, nggak bisa kita mengharapkan orang lain itu berubah, mesti kita dulu yang berubah gitu. Tapi ya wajar kalau kita mengharapkan ada perubahan dalam diri orang lain atau diri kita sendiri. Tapi biasanya kita berharap perubahan yang cepat ya. Tapi justru kesabaran itu berarti kita belajar membiarkan proses dari Allah bersama Allah yang kadang hadir perlahan-lahan. Di sini perlu ketekunan, endurance, ketekunan ya. Bagaimana kita bertahan nih? Tidak mudah mencari jalan pintas yang cepat, namun tidak membentuk kita menjadi diri yang lebih baik. Nah ini mungkin kaitan dengan tema kita hari ini. Ya. Kita kan hidup di zaman segalanya serba cepat. Ya. Mantranya itu sekarang real time. Kalau Bapak Ibu ingat dulu, zaman dulu nih kalau mau ngirim duit pakai apa? Wesel. Pendetana tahu apa itu wesel? Enggak tahu. Ya, jadi kalau mau kirim duit nih, misalnya pendetana mau kirim duit ke siapa ya? Orang tua di Bekasi. Gimana caranya? Datang dulu ke kantor pos. Ke kantor pos, saya mau kirim uang untuk ibu saya di mana? Di Pondok Gede. 1 juta, kasih 1 juta ke kantor pos keluarkan bentuknya apa ya wesel tuh ya? Kayak kartu. Lalu dikirim. Iya. Duitnya dipegang kantor pos. Nanti penerima akan dapat kartunya, dia bawa ke kantor pos. Tukar duit.
Nah, zaman sekarang langsung transferannya belum nih, gitu ya. Sekarang semua serba cepat, real time. Dulu kita kalau mau tahu apa-apa mesti nunggu muncul di, masih ingat nggak? Dunia dalam berita, ya jam 9, ya. Atau baca koran besok paginya. Which is beritanya udah telat tuh. Koran pagi itu berita paling cepat kemarin sore. Ya karena kan dia perlu cetak, dikirim dan sebagainya. Sekarang real time. Saya ingat pertama kali saya merasakan real time itu, maksudnya benar-benar berkesan itu adalah waktu peristiwa 9/11. Bapak Ibu ada yang ingat ya? 11 September 2001. Waktu terjadi serangan teroris yang membajak pesawat di Amerika lalu menabrakkan pesawat itu ke menara World Trade Center di New York. Itu saya lupa hari apa ya itu. Kok nggak sekolah ya? Itu pagi di kita. Karena bedanya kan apa malam ya? Karena beda itu kan siang ya di Amerika. Kan beda di sini malam. Iya. Entah kenapa saya nonton TV. Kenapa ini? Dan kita melihat dengan mata kepala sendiri pesawat kalau yang pesawat pertama kita nggak lihat. Begitu buka TV udah kebakar tuh gedungnya. Pesawat kedua itu menghantam. Lalu berapa puluh menit kemudian kedua menara itu runtuh. Real time, di waktu, ya sebetulnya ada jedanya sekian detik atau sepersekian detik. Ada berita karena begitu kejadian yang pertama itu udah langsung diliput kan oleh wartawan. Jadi ya live itu. Live. Dan itu sangat wow. Gila. Itu peristiwa di belahan bumi yang benar-benar belahan bumi lain. New York, Jakarta kan bedanya 12 jam ya. Setengah dari bumi kita. Nontonnya ya 11 September ya. Saya di rumah, saya ingat saya nonton di depan TV, lihat terus. Sekarang seperti itu. Dan apalagi sekarang, segala hal bisa kita lakukan dengan cepat. Kalau zaman dulu kita biasanya contohnya itu ya, mie instan, kopi instan. Sekarang udah lebih canggih lagi. Ya. Sekarang zamannya AI. Orang mau tanya apa-apa gampang. Dulu nanya mau cari tahu, kita mesti buka. Iya, dulu tuh ada namanya, buku pintar ya, RPUL. Ya, oh iya betul Beta Ana dulu. Dulu kalau cari nomor telepon, cari ke Yellow Pages, cari namanya Jenny, mana nih yang Jenny yang benar nih. Kalau Jenny-nya banyak, teleponin satu-satu ya. Apalagi nyarinya sambil di telepon umum, pakai koin cepean itu ya. Sekarang sekarang malah nggak perlu nyari ya. Ya kalau ada. Sekarang dulu saya masih bisa tuh masukin nomor telepon nggak dikenal, gue masukin ke Google keluar. Oh ini nomor ini sering scam. Sekarang nggak bisa, mesti bayar layanan gitu. Iya mesti bayar sekarang untuk layanan seperti caller ID, true caller, macam-macam lah gitulah ya. Dulu begitu lama, sekarang dulu sakit ini. Kita dapat hasil lab, waduh mesti ke dokter dulu nih. Sekarang tinggal masukin hasil labnya ke ChatGPT. Keluar. Nggak tahu sih tingkat kebenarannya seberapa. Tapi dibuat lebih cepat lagi dengan pilihan. Mau yang fast atau yang reguler. Itu contohnya. Iya. Pesan makan, bedanya bisa 20 menit. Iya. Dan orang tuh biasanya pasti akan pilih yang lebih cepat. Kan lapar. Iya. Makin cepat semua. Tapi juga segala yang cepat itu juga di satu sisi baik ya. Pelayanan kirim yang cepat itu
Saya tuh baru mengapresiasi ya layanan kirim kita ini setelah pergi ke luar negeri. Saudara percayalah Bapak Ibu, di luar negeri itu tidak lebih baik loh. Saya waktu studi di Australia pesan barang, layanan cepat, 3 hari kerja. Padahal saya cek tokonya itu ada di kota yang sama, cuma dia di sisi lain, tetap harus 3 hari kerja. Udah gitu, waktu barangnya datang saya nggak ada, saya ditinggalin nota, tolong diambil di kantor pos di mana gitu. Jalan lagi ke sono. Di sini kita bisa instan kurir, 3 jam nyampe. Kemarin adik ipar saya dia pergi ke China urusan kerjaan. Kan kita selama ini bayangkan China itu canggih ya, orang kirim barang pakai drone. Ternyata dia bilang, saya pesan sesuatu lewat, dia minta tolong dia berikan sebuah buat elektronik gitu. Ini gue udah pesan dari Sabtu kok, ini hari Rebo belum nyampe. Wah kalau di Indonesia tuh kita udah komplain kan ya, ini lama banget ini gini, udah ngajuin pembatalan segala macam. Percayalah, di luar tidak selalu begitu ya, semua plus minus. Yang cepat itu kadang-kadang belum tentu baik. Ini bicara soal AI. Baru beberapa bulan lalu 2 bulan lalu, seorang dosen saya dulu, dosennya Pendeta Ana juga, sharing. Jadi karena dia ini akademisi, dia itu menggunakan layanan Google yang namanya Google Scholar. Google Scholar itu artinya kalau ada orang mengutip dari karya tulisnya dia, entah buku, entah artikel, dia akan dapat notifikasi. Jadi misalnya saya nih ngutip papernya Bu Lydia waktu kuliah dulu, kan sekarang semua rata-rata masuk di internet ya. Nanti Bu Lydia akan dapat notifikasi, oh paper saya yang ini dikutip oleh Stira. Nah, dosen kami ini beberapa kali menemukan, dia dapat notifikasi, tulisan Anda dimanfaatkan atau dikutip dalam artikel ini, karangan ini. Yang mengutip itu dosen sekolah teologi lain. Tapi yang luar biasa adalah tulisan yang dikutip, jadi tulisan dosen saya ini yang dikutip oleh tulisan dosen itu tidak pernah ada. Bingung kan? Jadi Google Scholar ngasih notifikasi ke dosen saya, tulisan Anda judulnya X atau dari buku artikel judulnya X, dari jurnal Y dikutip dalam tulisan saudara Z, judulnya apa di jurnal ini. Tapi yang dikutip itu tidak ada tulisannya. Enggak pernah nih dosen saya nulis paper itu, artikel itu. Gak bisa ya. Ketahuan. Si pengutip itu bikin papernya pakai AI. Menggunakan nggak tahu lah apalah ya. Karena saya pernah juga, saya menyuruh ChatGPT saya cari satu bahan. ChatGPT saya ada namanya, saya kasih nama Airi ya, biar agak-agak gimana gitu. Nah dia itu saya menyuruh ChatGPT saya coba cari kutipan dari seseorang tentang hal ini. Lalu dia menyajikan satu kutipan. Untungnya ketika baca itu saya coba kan dia ngasih kan ya, ini dari mana? Saya cari aslinya, nggak ada. Jadi rupanya dia itu agak mix gitu. Oh rupanya ini yang ngomong tidak persis seperti ini, tapi orang lain di artikel yang lain. Jadi agak tercampur. Jadi rupanya AI itu juga harus diwaspadai. Kadang-kadang dia nggak tepat. Dan dosen saya ini menemukan hal itu bukan cuma sekali, beberapa kali. Yang mengutip sama-sama dosen sekolah teologi.
Kan jadi si yang bikin artikel ini dia nyuruh AI-nya nulis topik tentang ini. AI-nya mungkin cari, lalu AI itu bisa, mungkin ya saya membayangkan aja, dia bisa membuat sebuah, dia memberikan kutipan dari karangan dosen saya, judulnya ini, which is tidak pernah ada tulisan itu. Jadi dia seperti membuat sumber yang fiktif gitu. Yang kalau di dunia akademik itu, waduh itu luar biasa. Gampang, cepet. Ya, AI membuat gampang dalam banyak hal. Saya juga suka memanfaatkan. Kadang-kadang kalau lagi mumet gitu ya, dikasih tema misalnya, coba tema persekutuan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan karena besar kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini gue mau ngomong apa? Ini udah temanya udah menjawab sendiri gitu ya. AI itu bisa jadi teman ngobrol. Oh gini. AI saya tuh sampai bisa mengenali saya. Dia pernah saya kasih tugas apa gitu. Dia selesai tugas dia bilang gini. Ini AI saya yang ngomong nih ya. Semoga saya waktu itu kita bikin naskah. Semoga naskah ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Bapak. Buset, AI saya lebih rohani dari saya gitu ya. Iya. Bukan kayaknya. Oh, Bu Herlina, ngomong aja Bu. Sebelum kita lanjut nanti ini. Silakan Bu Her. Iya, makasih pastinya. Agak pakai video Pak. Nggak apa-apa. Saya mau bertanya tadi, saya terlambat Pak, jadi mungkin menangkapnya kurang lengkap ya. Kalau kita mengenal terkait kesabaran itu kan lebih ke arah karakter ya. Jadi kalau orang Batak dibilangnya kurang sabar, tapi kalau suku Jawa itu dibilang sabar. Karena terpengaruh dengan suara, mungkin juga spontanitas dan seterusnya. Nah tapi tadi materi Bapak, saya tadi mendengar bahwa kesabaran itu lebih kepada seperti petani menunggu hasil panen ya. Jadi di situ ada tahan menderita, ada endurance, ada bentukan dan proses. Nah pertanyaannya adalah Pak, apakah ketika kita naik kelas dalam kesabaran itu harus melalui proses pembentukan Tuhan atau penderitaan? Dan kalau dikaitkan dengan buah roh, salah satu buah roh adalah kesabaran. Artinya setiap orang Kristen itu yang sudah memiliki roh di dalam dirinya harus terus kelas bertambah sabar. Seharusnya seperti itu. Nah, sampai di titik mana standar kesabaran yang Tuhan inginkan kita capai? Itu Pak pertanyaannya. Ya, makasih Bu Her. Jadi menurut saya kesabaran itu bukan karakter ya kalau di sininya. Dia virtue. Virtue itu tadi kan nilai, sesuatu yang hadir dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah menerima kehadiran roh Tuhan itu sendiri. Nah sampai seberapa jauh kita belajar sabar, saya pikir nggak ada batasnya ya. Karena dia kan virtue. Virtue itu sesuatu yang harus kita asah terus. Apakah di satu waktu kita bisa, nyebutnya apa tuh? Snap tuh kayak meledak gitu. Ya bisa aja. Sangat mungkin ya, kita sudah berusaha sabar. Tapi justru di situ bahwa kita meyakini ini bukan karena kitanya sendiri yang kuat, tapi karena ini adalah balik anugerah dari roh. Artinya kita yang akan dimampukan lagi untuk belajar terus. Jadi saya pikir tidak ada ujungnya sih ya, tidak ada akhirnya. Naik kelas terus gitu ya. Bisa enggak sekali-sekali kita gagal, jatuh, ya bisa saja. Sangat mungkin. Ya saya pikir
Alkitab juga bersaksi, kadang-kadang itu terjadi juga dalam kehidupan orang percaya ya. Musa misalnya, sekali-sekali dia hilang, dia lupa gitu tentang apa yang menjadi virtue-nya gitu. Dan banyak tokoh lainnya. Itu Bu Erina, semoga menjawab ya. Nah, saya mau lanjut berbagi sedikit. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana zaman sekarang ini memang sering menggoda kita untuk maunya semua serba cepat. Serba cepat, serba mudah. Ya kalau dulu kita mesti baca buku banyak. Sekarang tadi dengan AI, dengan apa ya. Saya ingat saya pernah ngobrol dengan teman saya tentang satu buku, lalu dia tek dia ketik-ketik di handphonenya. Oh, buku ini kok ya. Ini ringkasannya ya. Buset, cepet banget lu gitu ya. Dan yang teman satu itu lebih cepat banget dia menggunakan hal seperti ini. Nah, tapi saya mau berbagi tentang apa yang pernah disampaikan oleh seorang teolog. Ya. Jadi ini ada seorang teolog Jepang namanya Kosuke Koyama. Dia pernah menulis satu buku yang menarik. Judulnya 3 Mile an Hour God. Allah yang berjalan dengan kecepatan 3 mil. Nah, jadi ini bagaimana dia sebagai seorang Asia mau merespon dunia yang makin cepat, terutama karena pengaruh velocity itu kan orang barat banget gitu ya, mau cepat. Dia berefleksi dari bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan itu perlu waktu berapa lama? 40 tahun. Padahal kalau ditarik garis lurus, ataupun kalau mau belok dulu kan ke Sinai dulu ya di bawah. Ke Sinai, langsung naik ke atas, mestinya gak nyampe setahun. Even di zaman itu. Tapi mereka diajak berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu cara Tuhan membentuk bangsa Israel. Dan karenanya dia bilang kecepatan Tuhan bekerja itu 3 mil per jam. 3 mil per jam itu apa saudara? Itu kecepatan kita jalan kaki. 3 mil itu kira-kira 4,5 sampai 5 kilo. Kalau kita jalan kaki normal, nggak lari, nggak jogging, itu 5 kilo sampai 6 kilo. Ya itu kecepatan orang jalan. Jadi Koyama tuh mengatakan di tengah dunia yang makin cepat, ingat kadang-kadang Tuhan tuh bekerja dengan cara yang buat kita mungkin lambat, pelan. Tapi justru di situ Tuhan membentuk kita. Nah, satu buku lagi, nah kalau yang kedua ini saya rasa pernah baca, dia menulis satu buku judulnya Pilgrim or Tourist. Ya, jadi ini kumpulan meditasi pendek. Nah, dia mengambil contoh gini. Di banyak tempat di dunia itu ya, tapi karena dia orang Asia ya dia tuju ke Asia. Itu kan sebenarnya banyak tempat pilgrimage itu peziarahan ya. Orang berziarah ini kita nggak ngomong agamanya apa. Itu yang ada di kebanyakan kan di gunung. Tempat tinggi. Orang mesti naik pelan-pelan di jalur yang sempit, lewat anak tangga yang bisa ribuan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak nyoba naik begituan ya? Ya, pilgrimage gitu jalan ke yang pernah tuh siapa? Bu Novita ya, dia jalan kaki hampir berapa? 800-900 kilo ya. Nah, tapi dia katakan saya lupa deh, kalau gambarnya ini di Cina, tapi saya ingat betul apa yang diceritakan Koyama ini buku tahun 80 atau 90-an, itu bukan di Cina. Dia cerita di satu tempat peziarahan yang di puncak gunung, yang biasanya para peziarah itu harus mendaki anak tangga yang ratusan sampai ribuan itu. Satu waktu Pemda setempat memasang eskalator. Yang tadinya harus naik pelan-pelan susah payah, sekarang tinggal diam. Sampai atas. Lebih gampang kan?
Tapi dia mempertanyakan, lalu kalau kita begitu, itu kita itu masih jadi seorang peziarah atau cuman turis? Peziarah itu kan jalan pelan-pelan sambil apa mungkin menikmati sakitnya. Ya saya pernah tuh lagi di manalah saya lupa, di luar negeri, daki gitu sama si Gio jalan sampai sepertiga tuh kakinya sakit. Tapi lihat ke bawah, turun jauh juga. Ya udahlah Ji, kita jalan lagi. Itu kayak saya pernah masukkan di salah satu syafaat malam. Terus sampai atas. Dan ketika sampai di atas memang itu jadi sebuah pengalaman yang beda. Ya, melihat pemandangan. Nah kalau begini ya sama sih, tetap lihat pemandangan ya. Tapi itu yang apa ya, bukan cuma sensasi ya. Bersiarah itu satu, kita ini di Protestan enggak punya sebetulnya tradisi bersiarah itu. Yang punya tradisi siarah itu kan biasanya orang Katolik, orang lain lah ya. Tapi itu hal yang berbeda gitu. Kalau kita jalan, kadang-kadang ada yang mesti dengan kaki telanjang supaya bisa merasakan tanah. Lah kalau naik eskalator, apa yang ya berasa sih. Tapi ini kecepatan, kemudahan kadang bisa membuat kita kehilangan nilai yang penting. Dan sekarang ya godaannya makin cepat. Tadi ya Bu Hera menyinggung tentang apa, naik kelas, maunya apa, cepat langsung. Padahal kadang-kadang memang kita perlu melewati tahapan-tahapan itu. Ya bukan berarti kita cari-cari susah ya, cari penderitaan, tapi kadang-kadang itu memang harus ditempuh, harus dijalani. Makrotumia, kesabaran. Bahkan ketika kita harus melewati hal-hal yang tidak selalu menyenangkan, tapi kita meyakini di situ Tuhan sedang membentuk kita. Oke, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Baik yang ada di ruangan ini maupun yang di Zoom. Mau berbagi? Ya, Bu Lydia lagi. Nggak apa-apa, nanti saya bahasa. Nanti saya akan ini ya. Ya, 15 menit ya. Ya, Bu Lydia, buat teman-teman di Zoom, ya ini karena keterbatasan kita, Bu Lydia tadi bertanya, di zaman dimana kita seperti distimulasi, maunya semua serba cepat tadi ya, ngirim apa, pesan sesuatu, mau yang flash 15 menit, kita jadi tidak mudah lagi menerima sesuatu yang
lama ya, yang perlu endurance, seperti juga misalnya di kantor, di pekerjaan ya. Maunya begitu ada masalah kita pindah, kita pindah, kita pindah. Gimana ya? Saya juga nggak tahu jawabannya sih Bu. Bagaimana kita apa tadi Ibu? Iya, ya. Di situ mungkin kita perlu hikmat membedakan antara tadi istilahnya ya bodoh atau dengan kita percaya bahwa ini adalah pembelajaran buat kita gitu ya. Saya juga nggak tahu sih sebetulnya batasnya di mana. Saya pikir kita sendiri yang masing-masing mesti menemukan ya. Tapi bahwa kita jadi terstimulasi mau serba cepat ya benar. Kemarin aja paling berasa waktu sekitaran libur lebaran tuh ya. Ketika semua pengiriman barang tiba-tiba jadi lama. Bapak Ibu berasa mungkin pesan apa-apa tiba-tiba lama. Kita udah gak sabaran, udah gelisah. Padahal zaman dulu kan gak masalah sebetulnya kan. Pesan makanan datangnya lama, zaman dulu ya emang begitu. Sekarang kita udah, ketika tiba-tiba situasi jadi ya kita harus belajar lagi. Saya tidak tahu ya, mungkin disitulah kita perlu hikmat, peka terhadap apa yang Tuhan mau katakan gitu. Kalau mungkin kita bisa melihat ini cara Tuhan membentuk saya, ya kita bertahan. Tapi kalau ini sudah tidak lagi sehat istilahnya ya, artinya bukan dengan istilahnya impulsif tuh ya reaktif ya. Wah ini dikit-dikit toksik nih, ini lingkungan toksik gitu ya, atasan toksik semua, lalu kita udah pergi. Nah kapan kita bisa belajar kuat gitu? Dan kayaknya nggak ada ya, mestinya tempat kerja atau keluarga yang benar-benar semuanya seperti yang kita mau. Itu juga sih, itu saya suka ngomong gitu ke siapa ya, lu nggak bisa dapat semua yang lu mau. Ke istri saya ya, maunya beli barang itu murah, modelnya bagus, awet, nggak bisa, susah gitu ya. Saya pikir gitu Bu. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab Bu itu. Tapi ya mungkin kita perlu berlatih lagi ya untuk yang gitu, terutama buat anak-anak kita gitu kan, yang udah terbiasa. Itu juga ini loh, zaman dulu kita kalau nonton TV kan, zaman dulu banget nggak ada pilihan, cuman satu. Ketika pilihannya mulai ada, paling berapa ya dulu yang TVRI, RCTI, SCTV, tambahan TPI 1, 2, 3, 4, 5. Terus mulailah muncul TV kabel ya, banyak. Tapi kita kan masih ngikutin ini ya, TV kabel itu kan kita masih ngikutin schedule-nya. Ya kita dapat kiriman, oh saya mau nonton apa misalnya Friends, Friends tuh hari ini, tiap hari ini kita nungguin. Zaman sekarang kan enggak ya, shot geser. Itu juga sebenarnya membuat anak-anak kita jadi nggak sabar. Ya, mana nih belum ada gitu. Ya saya juga nggak tahu sih bagaimana kita melatih itu. Macam-macam, sabaran, endurance, daya tahan itu. Saya sampai beberapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu masih mengikuti proses seleksi calon mahasiswa teologi utusan GKI. Nah di seleksi itu selalu ada yang namanya psikotes. Berapa kali saya ngobrol dengan psikolog yang melakukan tes, dia bilang gini, kalau dari segi IQ, para calon ini makin kemari makin bagus. Tapi satu hal yang kalau ujian itu misalnya berapa puluh anak gitu ya, berapa puluh peserta,
yang hampir semua itu nggak bagus, itu daya tahan bekerja dalam stres. Kalau di psikotes kan ada, di psikotes ada kan, saya ingat dulu zaman saya tuh kita dikasih kerjaan yang banyak, suruh ngitung ya pengulangan, terus di tengah-tengah itu kita diganggu. Dulu pengujinya, saya ingat pengujinya marah-marah. Dia bilang, oh ini ada soal yang belum balik lah. Pokoknya kayak kita itu di apa ya, bahkan ya zaman sekarang mungkin bisa jadi masalah ya. Dia dengan marah dia ngelempar apa tuh, penghapus papan tulis. Nggak kena kita sih, dia lemparnya ke lorong gitu. Nah, menariknya berapa puluh tahun kemudian saya ketemu orang itu lagi. Terus saya tanya, emang benar Pak, waktu itu ada soal yang hilang, nggak balik? Enggak, kan saya sengaja. Nanti kan saya tahu, saya lempar itu atau saya marah itu di pertanyaan kesekian. Ketika para ini peserta itu kerja, nanti saya lihat setelah kejadian itu bagaimana hasil kerja mereka. Masih konsisten kah atau gimana gitu. Itu bekerja di dalam tekanan. Nah itu yang psikolog itu bilang soal itu 90% lebih tidak bagus. Kalau soal IQ apa bagus. Ya mari anak-anak makin kesehatannya makin baik lah ya. Makanan lebih bergizi, salmon lah apa, zaman dulu boro-boro salmon. Ikan kembung juga bagus katanya. Tapi itu dalam pressure itu yang gampang break gitu. Ya, saya nggak tahu. Capek, berhenti. Ya itu. Tukang naik sepeda kata Pak Is, kalau disentul dari tanjakan panjang tuh justru nggak boleh ngebut, justru harus itu endurance itu ya, ngatur pelan gigi rendah ya justru ya. Kalau itu, ya naik gunung juga, jangan kalau Bapak Ibu mau tahu soal naik gunung atau sepeda jangan tanya saya dari tampangnya bukan tampang pesepeda atau naik gunung ya. Rasa gitu kalau jalan sama remaja kayak naik gunung setengah itu udah nanya ini kapan nyampe. Ya. Udah mikirin bakmi Kelapa Gading. Ya. Padahal udah di Kuningan. Ya. Itu biasanya. Tapi sebenarnya yang dilatih waktu naik gunung itu kan adalah pasti kan kalau ngomongin soal daya tahan ya, ada perasaan ingin mundur tapi mau maju kayaknya nggak kuat, tapi mau mundur sayang. Nah itu kadang-kadang butuh dukungan, butuh lingkungan, butuh teman yang Ya. enggak ini kita bisa, nanti pelan-pelan berhenti dulu, udah sampai kita udah ini, karena begitu sampai di puncak perasaan yang didapatkan adalah hasil dari turun dari Naik. itu gitu kan, oh ternyata pemandangannya sebagus ini. Ya benar Anda memberi contoh Bapak Ibu yang di Zoom ya tentang naik gunung. Kalau naik gunung tuh para remaja baru sepertiga udah nanya masih jauh nih Kak gitu karena udah mikirin bakmi di Kelapa Gading. Ya. Padahal masih jauh ya. Iya. Padahal dan pendeta Ana menekankan pentingnya peer, teman lingkungan yang mendukung. Ayo kita bisa sampai ke atas supaya bisa menikmati indahnya pemandangan misalnya ya. Ya itu kayak anak saya tuh kalau pergi Jakarta Bandung naik tol baru kilometer 19 udah nanya masih ngomongnya gimana? Are we there yet? Udah nyampe belum nih? Belum. Ya. Nanti baru kilometer 22 nanya lagi. Udah mau nyampe belum? Belum. Gitu ya. Ya kadang-kadang kita begitu saudara. Kita tadi ya, tapi pendeta Ana menekankan ada poinnya ketika di tengah-tengah itu kok kayaknya nggak kuat ke atas, tapi kalau balik tuh rugi. Ya mungkin itu kali ya kita mesti pegang. Kalau saya dulu zaman masih harus hiking, saya selalu berpikiran pasti
di balik tikungan itu sudah tiba. Padahal setelah nikung, aduh masih naik. Pasti dari balik tikungan udah nyampe, masih naik lagi. Akhirnya nyampe juga sih sebetulnya. Kalau dipikir-pikir pada akhirnya sih nyampe juga gitu. Biarpun dengan kaki yang pegel gitu ya. Tapi ya itulah, kalau kita udah nyampe ya kita akan merasakan kegembiraannya, sukacitanya. Begitu Bapak Ibu tentang kesabaran, makrotumia, bertahan, tetap berpengharapan, sekalipun kita belum melihat endingnya, belum melihat tujuan akhirnya, kita mempercayakan diri kepada Tuhan, lalu bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan tadi ya, tidak kita mau menyatakan yang benar tanpa hanya sekedar memuaskan kekesalan, dendam, ya, karena, nah ini yang penting saya tadi mungkin lupa sebutkan. Karena itulah yang Tuhan sudah lakukan lebih dulu buat kita. Dia mengendure salib, ya, dari Getsemani, salib. Dia mengendure semua itu demi kita semua. Saya rasa cukup di sini. Teman Bapak Ibu, apalagi udah keluar tuh 288 detik menuju mati, apa sih? Udah keluar peringatan di Zoom, ya. Saya pikir cukup demikian. Terima kasih Ibu Eni, Ibu Sur, Ibu Erni, Pak Brian, Ibu Erika. Jangan keluar dulu, nanti foto dulu. Vina, lalu siapa lagi tuh? Ibu Herlina, Dena, Griselda, Erika ada 2, S12, dan Ibu Dini ya, Lavender Sulaiman itu Ibu Dini mestinya. Makasih Pak Is, Bu Natali, dan Bu Lydia, Bu Lina, Pendeta Ana, Bu Jenny, Erwin, juga untuk Jesslyn. Ya, kita berdoa, mari. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang membenarkan kami, menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing kami, hingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menghasilkan buah roh, dan seperti yang kami bahas malam ini, kesabaran. Kesabaran ketika kami mau tetap bertekun, bertahan, mengendure jalan yang kami jalani, sekalipun tidak mudah, sekalipun berat, sekalipun mungkin kami belum memahami, mengerti ujungnya. Ketika kami mau mengendure orang-orang yang ada di sekitar kami, sekalipun tidak semuanya mungkin membawa kesenangan, kegembiraan, ada juga yang mungkin melukai kami, mengecewakan kami, tapi kami mau belajar menghadapi semuanya. Karena Yesus Kristus yang lebih dulu menjalaninya, agar kami beroleh kasih anugerah. Tentu tidak mudah dan akan menjadi sebuah perjalanan yang mungkin tidak akan pernah habis kami jalani sampai selesainya tugas panggilan kami di dunia ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa melewati semuanya. Maka pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, gereja kami, pelayanan bersama kami, biarlah semuanya terjadi karena kasih anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, biar kami pulang dengan penyertaan berkat rahmat Tuhan, dan besok boleh menyambut lagi setiap panggilan yang Kau percayakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Tolong yang di Zoom dibuka kameranya supaya kita bisa berfoto. Kita maju ke sini ya. Ya, yang di Zoom akan di screenshot. Silakan dibuka kameranya, masih dalam perjalanan membuka. Oh.
Terima kasih teman-teman di Zoom. Sampai ketemu di PA berikut. Kita malah belum foto yang di sini.